Selamat hari Selasa saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saudara, kita sudah sampai dalam pembahasan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ke-40 pada hari ini. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Hukum yang terutama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu dan belajar daripadanya. Tuntunlah kami melalui kebenaran firman Tuhan, kami dibuat lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan kami dituntun untuk melangkah sesuai dengan kehendak dan hati-Mu. Terima kasih, pimpinlah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sertailah kami dengan kekuatan-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal ya. Hukum kasih itu ya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia. Nah, dalam bagian yang kita baca ini, Matius mencatat bahwa ada seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang bertanya pada Yesus dengan maksud mencobai dia. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali pertanyaan kita adalah mencobainya bagaimana ini ya, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang Saduki tentang kebangkitan orang mati ya, seperti yang kita bahas minggu yang lalu ya. Dikatakan setelah orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, jadi jawaban Yesus itu nampaknya membuat orang Saduki terdiam dan tidak bisa jawab. Nah, orang Farisi dalam hubungan ini mereka merasa, wah, ternyata Yesus itu seperti kita ya, percaya pada bangkitan orang mati. Nah, dikatakan mereka itu berkumpul. Nah, berkumpulnya dalam arti apa? Nampaknya di pelataran bait Allah itu ketika mereka sedang berdiskusi, orang-orang Saduki itu setelah menanyakan pertanyaan yang lalu itu, mereka sepertinya sedikit menyingkir, dan kemudian orang-orang Farisi yang juga mendengarkan cerita Tuhan itu maju ke depan begitu ya. Dan kemudian salah seorang di antara mereka yang katanya adalah seorang ahli Taurat ya, seorang ahli Taurat. Penekanan ini menunjukkan bahwa nampaknya Matius mencatat orang itu adalah orang yang terkemuka di antara orang-orang Farisi. Ya, Farisi itu sekte yang menunjukkan ketaatan, kesungguhan menjalankan hukum Taurat. Di dalamnya ada beberapa ahli Taurat, ya, yang menunjukkan mereka ada ahli hukum-hukum Musa sebenarnya dan hukum-hukum Perjanjian Lama. Nah, orang ini maju ke depan. Dan dia itu sepertinya mewakili teman-temannya untuk menanyai Tuhan sesuatu, mencobai Yesus. Mencobai dalam arti apa, saudara-saudara? Nah, begini ya. Orang-orang Farisi sebetulnya dari jawaban Tuhan itu merasa barangkali Tuhan dekat dengan mereka secara iman ini ya. Nah, tetapi dari pengajaran-pengajaran yang mereka ikuti selama hidup Yesus, Tuhan tuh seringkali berbeda dengan ajaran yang ada pada waktu itu. Ya, yaitu yang terkenal tuh ajaran Rabi Shammai dan Rabi Hillel itu. Nah, Tuhan mengajarkan hal yang berbeda, yang bagi kita sekarang lebih dalam begitu ya,
daripada pengajaran-pengajaran secara moral dan etika, tapi lebih dalam kepada hati yang mengasihi Tuhan. Kita sudah belajar banyak tentang hal itu ya, dari Matius pasal 1. Nah saudara-saudara, sekarang ini mereka itu sebetulnya sedang bertanya, sesungguhnya Tuhan, apa yang kamu ajarkan? Dia menyebutnya dengan pertanyaan begini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, mereka mau menguji apakah Yesus itu masih mengikuti ajaran Musa ataukah dia itu akan memberikan ajaran yang berbeda. Karena mereka merasa Tuhan itu sepertinya punya otoritas yang lebih ya. Kalau kita memang membaca di dalam Matius pasal yang ke-5, 6, 7 itu menunjukkan bahwa berkali-kali Tuhan mengatakan aku berkata kepadamu, yang menunjukkan dia punya otoritas yang melampaui hukum Taurat. Nah sekarang mereka bertanya, apa sih ajaranmu yang paling penting itu? Apakah itu sesuai dengan Musa? Mereka bukan lagi membicarakan tentang sebuah masalah, tetapi mereka sekarang secara langsung menanyai kepada Tuhan Yesus, apa ajaranmu? Dan secara khusus mereka membandingkannya dengan ajaran Musa, yaitu sebutan sebagai Taurat, dalam hukum Taurat itu. Nah saudara-saudara sekalian, dari catatan yang saya baca dari John MacArthur itu, orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu membagi hukum Musa, 5 kitab Musa Pentatuk itu menjadi 613 hukum yang terpisah. 248 merupakan hukum yang isinya perintah Tuhan, afirmatif gitu ya. Dan kata mereka 248 itu adalah sama dengan jumlah organ tubuh manusia. Nah saya tidak mengerti ya, itu membaginya bagaimana. Tetapi pada waktu itu katanya jumlah organ tubuh manusia itu jumlahnya 248. Sehingga ada 248 perintah dalam hukum Taurat. Dan mereka juga mempunyai 365 larangan, yaitu hukum yang lebih negatif ya, jangan itu ya. 365 sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun, sehingga 1 hari ada 1 larangan. Nah, ketika orang Farisi menanyakan hukum mana yang paling utama, John MacArthur itu mau mengatakan bahwa barangkali mereka itu sedang memikirkan mana itu dari 613 hukum itu yang merupakan hal yang paling ditekankan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus ayat 37 dan 38 itu yang sering kali kita kutip. Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada 2 hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini jelas mengutip dari Shema. Sebetulnya Shema yang dihafal oleh orang Israel itu menurut John MacArthur adalah bukan hanya sekedar dari Ulangan 6 ayat 4-8, tetapi merupakan sebuah ringkasan dari Ulangan 6 4-8, 11 13-21 dan Bilangan 15 ayat 37-41. Yang bunyi adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah saudara-saudara sekalian, Shema itu merupakan ayat yang paling penting di kalangan orang Yahudi ya. Shema ini katanya ditulis oleh orang-orang Yahudi itu dalam kertas yang kecil untuk mereka letakkan di dalam satu kotak kecil yang ditaruh di ambang pintu rumah gitu. Jadi kalau saya pernah ke sinagog di Surabaya itu, di sinagog itu mereka ada satu kotak di kusen pintunya itu mereka buat sebuah lubang, bisa ditutup, kalau dibuka itu isinya satu kotak kecil yang isinya adalah Shema ini. Dan Shema ini ditulis oleh rabi zaman itu ya. Tidak semua orang boleh
menulisnya karena ada nama Tuhan di situ, ada Yahweh itu, yang tidak boleh semua orang menulisnya. Nah, Shema ini juga mereka ucapkan dalam doa mereka setiap hari. Jadi orang-orang Yahudi yang taat itu setiap pagi mereka itu berdoa. Mereka punya satu tali yang dililit dari tangan sampai ditaruh di paling atas itu diikatkan di kepala, dan di ikatan kepala itu pas di dahinya ini ada satu kotak kecil ya, yang di dalamnya kalau dibuka juga isinya adalah kertas kecil yang isinya Shema itu ya. Karena dikatakan dalam Ulangan itu, ikatkanlah pada tanganmu dan ikatkanlah pada dahimu. Nah, itu yang dipraktekkan. Isinya apa kotak itu? Shema ini ya. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, mereka mengucapkan itu pagi dan malam, 1 hari 2 kali. Katanya pada zaman Holocaust, yaitu pada zaman orang-orang Yahudi dibunuh oleh tentara Nazi ya, mereka dimasukkan ke dalam kamar gas itu. Dari cerita orang yang kami kunjungi di sinagog itu, orang-orang Yahudi itu menghadapi kematian itu dengan berani setelah mereka membaca Shema ini. Ketika mereka mau dimasukkan dalam kamar gas, mereka semua sesungguhnya ketakutan. Tetapi katanya ketika mereka ketakutan, mereka kemudian bersama-sama bergandengan tangan dan membaca Shema ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ketika mereka dikuatkan untuk menghadapi kematian dengan berani. Nah, saudara, itu artinya Shema buat orang Israel. Jadi sejak zaman dulu itu ayat ini penting. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa ayat ini penting sampai sekarang. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Hati itu menunjuk pada keseluruhan hidup kita ya. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Di mana hati itu? Nah, saudara-saudara, hati itu adalah bagian roh kita gitu ya. Sesuatu yang menghidupkan kita. Hati itu lebih daripada sekedar jiwa, bukan sekedar pikiran. Tetapi itu, hati itulah sebuah keyakinan di dalam hati kita ngomongnya begitu ya. Keseluruhan hidup kita itu hati ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menerapkannya dalam seluruh hidup kita ya. Bagaimana kita kemudian menerapkannya? Lakukanlah itu dengan segenap jiwamu. Nah, jiwa ini saudara-saudara yang bicara tentang lebih dekat kepada emosi katanya ya. Dengan segenap perasaanmu itu ya. Kata jiwa ini dalam bahasa aslinya itu lebih dekat ke emosi itu. Lalu kemudian lakukan itu dengan segenap akal budimu. Nah, akal budi ini mengacu pada fisik. Nah, fisik itu adalah pikiran kita, penalaran kita, dan juga tindakan-tindakan kita. Ya, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan bahwa engkau bukan cuma menyebut aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu harus melakukan kehendak Bapakku. Di dalam pikiranmu, engkau mesti mengerti tentang perintah Tuhan, mengerti. Tetapi di dalam hidupmu, engkau juga mesti melakukan perintah Tuhan. Itu termasuk di dalam akal budi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah kita harus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara perhatikan ya, sekalipun nanti ada hukum yang kedua yang tidak kurang daripada itu, tetapi hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan ini ya. Sebab dengan mengasihi Tuhanlah kita bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu yang Tuhan Yesus katakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang artinya tidak kurang dengan itu, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan hukum mengasihi manusia itu tidak kurang atau sama dengan hal itu. Artinya apa? Sesungguhnya kamu tidak bisa mengatakan kalau kamu mengasihi Allah, kamu tidak mengasihi manusia. Kenapa? Hanya satu alasannya sebenarnya.
Sebab manusia itu adalah ciptaan Allah. Dia adalah gambar Allah. Manusia itu tidak sama dengan binatang, dia bukan benda. Tetapi waktu kita melihat manusia itu sesungguhnya kita melihat Allah. Kata Tuhan Yesus begini, bagaimana kamu bisa bilang kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan itu. Sebab itulah yang kamu lihat tentang Tuhan. Saudara-saudara, ini penting untuk kita sekalian. Hanya kalau kita mengasihi Tuhanlah kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi diri sendiri juga. Kalau kita gagal mengasihi Allah, kita akan gagal mengasihi diri kita dan mengasihi sesama. Kenapa? Karena kita akan melihat diri kita ini sebagai misalnya barang atau seperti binatang atau sesuatu yang mesti kita perlakukan menurut pikiran kita sendiri, begitu ya. Kalau kita lihat orang lain juga begitu. Kalau orang itu menguntungkan, tak sayangi. Kalau tidak menguntungkan, enggak. Kenapa? Yaitu karena itu seperti barang, seperti binatang gitu ya. Sesuatu yang menjadi komoditas untuk diri saya, orang lain itu, ya. Tetapi kalau kita memandangnya orang itu adalah gambar Allah, maka waktu kita melihat orang lain itu mungkin ada kelemahan, ada kesukaran, ada masalah, saudara-saudara, kita akan belajar melihat itu dengan, kalau saya mengasihi dia, kalau saya menghormati dia, kalau saya melakukan sesuatu untuk dia, sesungguhnya saya lakukan untuk Tuhan. Itu gambarnya. Apa yang saya lakukan untuk dia, sesungguhnya saya lakukan untuk menghargai Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita ini. Kalau kita menghargai diriku ini adalah ciptaan Tuhan, maka aku menjaganya baik-baik. Kalau aku melakukan apa yang buruk pada diriku, sakarepku dewek dengan hidupku, sesungguhnya aku menyakiti Tuhan, menunjukkan aku tidak punya iman pada Tuhan. Aku mengikuti dagingku sendiri, kemauanku sendiri. Aku tidak menunjukkan hormatku pada Tuhan ketika aku membawa hidupku ini melakukan hal-hal yang di dunia ini. Kalau aku hanya memuaskan nafsu-nafsuku sendiri, jadi hidupku ini apa? Seperti binatang, bukan? Tapi kalau kita menghargai hidupku ini adalah ciptaan Tuhan, hidupku ini adalah milik Tuhan, gambar Tuhan, kita akan buat diri kita ini punya harga yang mahal, dan kita akan menghormatinya. Termasuk kalau kita punya kelemahan-kelemahan, saudara, cacat, penyakit. Percayalah, kalau Tuhan itu menghargai hidup saudara dan hidup saya. Mari kita menjaganya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kita memperhatikan orang lain itu sebagai gambar Tuhan. Ya, mari kita belajar menghargainya. Karena dengan menghargainya kita menghargai Tuhan, dengan mengasihinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengampuni sesama itu, sesungguhnya saya menunjukkan kemurahan hati Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian menekankan tambahan sedikit, yaitu dia mengatakan pada ahli Taurat, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Musa yang 613 itu, ya. Bukan cuma itu, tapi juga seluruh kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan betapa pentingnya hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Di dalam Perjanjian Baru kita mengenal satu hukum lagi yang diperintahkan Tuhan Yesus, yaitu hukum yang baru. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang terakhir itu ayat 35, saudara. Nah, saudara, perintah yang baru ini apa bertentangan dengan dua hukum ini? Tidak, ya. Nanti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid mengerti, dialah Tuhan. Dan sekali lagi perintah itu berbicara begini, kamu mesti mengasihi sesamamu, saudaramu itu, sama seperti aku mengasihi kamu. Ya, seperti aku mengasihi kamu. Sekarang lihat, Tuhan itu yang mengasihi kita. Sebab setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi hukum yang baru itu sesungguhnya adalah hukum yang
utama ini juga, yaitu ketika kita mengasihi Kristus lah, maka kita bisa mengasihi saudara kita. Saudara-saudara sekalian, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian gerejanya. Ya, di dalam hukum kasih ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, dengan demikian pesannya adalah mari kita saling mengasihi. Saya ingin mengakhiri PA kita ini dengan membaca dari Markus pasal ke-12 ayat ke-32 sampai ke-34. Saudara-saudara, bagian ini adalah bagian yang sama yang tetapi diceritakan oleh Markus, ya. Nah, di dalam bagian ini ada jawaban ahli Taurat itu setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Lalu kata ahli Taurat itu pada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, bagian ditutup dengan indah, ya. Ahli Taurat itu nampaknya bertanya dengan tulus hati. Dia berkata, "Tepat sekali apa yang kau ajarkan guru. Itulah yang paling penting, bahkan lebih penting daripada semua korban sembelihan, korban bakaran." Saudara, dengan kata lain, lebih penting kita tuh mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dibandingkan persembahan-persembahan kita. Mari kita sungguh-sungguh melakukannya. Setelah ini, saudara, di gereja ada 40 hari kita mau belajar tentang hidup dengan tujuan. Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan mengambil komitmen juga. Tuhan, saya mau lebih belajar, lebih tahu tentang Engkau. Berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita melakukannya dengan semangat untuk mengasihi Tuhan. Dan mari kita melakukannya bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan dengan semangat untuk mengasihi sesama. Kiranya saudara-saudara, kita semua nanti dituntun untuk bisa hidup melakukan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, tapi juga dengan segenap akal budi kita. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh bersama-sama mengasihi-Mu, dan tuntunlah kami juga untuk saling mengasihi, supaya kami sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pakailah kami juga gereja-Mu untuk mengasihi sesama kami, siapapun orang di sekitar kami, supaya kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami selalu menyadari bahwa saudara-saudara, orang-orang itu adalah gambar Allah, yang bukan harus kami musuhi, tapi kami kasihi, yang bukan kami pergunakan, manfaatkan, tetapi kami beri kebaikan-kebaikan. Sebab ketika kami menghormati mereka, mengasihi mereka, sesungguhnya lah kami belajar mengasihi Tuhan. Tuntunlah hidup kami sebagai orang-orang percaya, supaya menjadi saluran berkat bagi semua orang di dunia ini, membawa kasih-Mu, membawa terang-Mu, membawa kebaikan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuntunlah kami di jalan yang benar, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Sampai bertemu nanti jam 6. Kita boleh mendiskusikannya bersama-sama di Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.